Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para orang tua kami yang kami muliakan, pada seluruh jamaah salat Isya Masjid Babus Salam yang semoga selalu beri Allah kesehatan, diberikan istiqomah, diberikan kemudahan dalam segala urusan, selamatkan dari segala wabah, dari segala penyakit, dilindungi Allah seluruh keluarganya, amin Allahumma. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa melaksanakan agenda rutin kita kajian Ahad malam Senin yang keempat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Jamaah dimuliakan Allah, menjelang Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Sebenarnya bagi kita umat Islam dituntut untuk mempelajari ilmu tentang Ramadan, ilmu tentang puasa Ramadan. Dan beberapa hal yang mesti wajib kita lakukan, seperti mengganti puasa bagi ibu-ibu, bagi anak-anak gadis yang punya hutang puasa di tahun yang lalu, maka segera diganti. Loh Ustaz, tapi kan siap nisfu Sya'ban tidak boleh puasa. Tidak boleh puasa itu kalau puasa sunnah yang tidak dibiasakan sebelum nisfu Sya'ban. Adapun kalau sudah dibiasakan sebelum nisfu Sya'ban, itu pun tidak apa-apa. Kita punya kebiasaan puasa Daud sebelum nisfu Sya'ban berlanjut sampai nisfu Sya'ban, tidak masalah. Kita punya kebiasaan puasa Senin Kamis sebelum nisfu Sya'ban, siap nisfu Sya'ban lanjut, tidak masalah. Yang tidak boleh itu memulai puasa itu siap nisfu Sya'ban, tanggal 16 Sya'ban, 17 Sya'ban. Sebelumnya kita tak pernah puasa itu. Tak pernah puasa Daud, tiba-tiba siap nisfu Sya'ban puasa Daud. Jarang puasa Senin Kemis, tak pernah siap nisfu Sya'ban puasa Senin Kemis. Lebih baik tidak usah. Lalu kalau puasa mengganti Ramadan, maka hukumnya wajib, asalkan masih ada waktu tersisa sebelum Ramadan, cepat-cepat digunakan untuk mengganti puasa Ramadan yang lalu. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum Ramadan biasanya ada tradisi-tradisi di masyarakat, seperti munjung, seperti bermaaf-maafan, seperti ziarah. Lalu bagaimana dari segi hukumnya agar kita tak ragu melaksanakan tradisi ini? Karena ada yang bilang ini tak berdasar.
Itu amalan bid'ah. Itu tidak usah diamalkan. Memang ada hadis palsu yang beredar, entah siapa yang memosting-posting di sosial media. Hadis ini sering muncul ketika mendekati Ramadan begini, yaitu hadisnya berbunyi dari Abu Hurairah ketika Rasulullah itu khutbah Jum'ah di bulan Sya'ban, ketika mau naik di tangga yang pertama dari mimbar, tiba-tiba Rasulullah mengucap amin. Naik lagi di tangga yang kedua, Rasulullah mengucap amin. Naik lagi ke tangga yang ketiga, Rasulullah mengucap amin. Sahabat tekon, ini kenapa kok ngucap amin amin terus 3 kali? Ya Rasulullah, kenapa engkau ucapkan itu? Maka Rasulullah menjawab, tadi sebelum saya naik datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyuruhku mengaminkan doanya. Dia berdoa, ya Allah, abaikan puasa umat Muhammad jika sebelum Ramadan tidak melakukan 3 hal ini. Apa itu 3 hal? Yang pertama, tidak meminta maaf kepada kedua orang tua. Yang kedua, tidak saling memaafkan sesama suami istri. Dan yang ketiga, tidak minta maaf kepada sesama tetangga. Tapi hadis ini tidak ada. Cuman sudah populer, kadang menyebar. Asal mau Ramadan, ini muncul, hadis ini muncul. Katanya di Sahih Ibnu Khuzaimah ada. Di kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal ada. Diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi. Ternyata hadisnya bukan itu. Hadis yang ada di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal itu hadisnya memang amin, 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 mirip. Cuman teksnya bukan begitu. Jadi cemana? Dari Abu Hurairah ketika Rasulullah mau khutbah, ketika naik di tangga yang pertama, tiba-tiba Rasulullah mengucap amin. Ketika naik tangga yang kedua, Rasulullah mengucap amin. Kemudian naik lagi mengucap amin. Sahabat tanya, kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, celakalah, sampai salah, celakalah hamba jika memasuki bulan Ramadan dan lewat bulan Ramadan, sudah usai Ramadan tapi belum diampuni dosa-dosanya. Amin. Nabi doa amin. Celakalah hamba jika punya 2 orang tua masih hidup tapi tak bisa menjadikan ya masuk surga, maka Rasulullah mengucap amin. Celakalah umat Muhammad jika mendengar namamu disebutkan lalu dia tidak mengucapkan sholawat atasmu, maka Rasulullah mengucap amin. Jadi kalau kita mendengar Nabi Muhammad disebutkan di hadapan kita, harus membaca Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baca sholawat, ucapkan sholawat. Itu hadisnya, itu baru benar. Namun hadis yang ini nggak ada kaitannya dengan memaafkan tadi. Ya, hadis yang benar justru tidak ada kaitan dengan memaafkan. Siapa yang masuk bulan Ramadan lalu habis bulan Ramadan tapi belum diampuni dosanya, maka celakalah dia. Amin, kata Nabi. Siapa punya 2 orang tua tapi orang tua ini tidak dihormati, tidak dimuliakan, tidak dibahagiakan sampai meninggal, celakalah dia. Amin.
Siapa disebutkan namamu Muhammad di hadapannya, kemudian tak mengucap sholawat atasmu, celakalah dia. Amin. Mana yang membahas tentang maaf memaafkan? Untuk itu kita harus pahami hadis yang lain. Sebenarnya mana dalil untuk kita maaf memaafkan sebelum Ramadan? Padahal praktek ini sudah berlaku di masyarakat, menjadi tradisi. Lalu dalilnya mana kita maaf memaafkan? Ini yang beredar di masyarakat menjadi tradisi sudah ratusan tahun. Lalu kalau memang ini salah, kenapa ulama diem, nggak ada yang meluruskan? Nggak usah itu maaf-maafan sebelum Ramadan, nggak ada dasarnya. Sementara ini sudah berlaku di masyarakat ratusan tahun. Kalau memang ini salah, ulama kita Indonesia ini bukan kaleng-kaleng. Nggak mungkin dibiarkan oleh ulama-ulama kita. Loh, ternyata ini sudah berlaku ratusan tahun. Tiba-tiba datang ada yang menyalahkan. Jadi kalau kita ingin menyalahkan, tengok dulu. Maafkan dan minta maaf itu hukumnya wajib. Memaafkan, minta maaf itu hukumnya wajib. Kita yang dimintai maaf wajib memaafkan. Kita kalau punya salah wajib minta maaf. Kapan kita minta maaf? Secepatnya kalau punya salah harus minta maaf. Gak harus nunggu sebelum Ramadan, Idul Fitri, atau mau biasanya momen-momen tertentu. Tapi kalaupun dilakukan minta maaf itu di momen tertentu, seperti misalkan waktu Idul Fitri baru minta maaf, misalkan mau sebelum Ramadan minta maaf, sebelum masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban minta maaf, apakah salah? Tidak ada salahnya. Ketika kita membaca Al-Quran itu boleh, maka kalaupun membaca Al-Quran siap sholat asar boleh? Boleh. Siap maghrib boleh? Boleh. Siap isya boleh? Baca Qurannya di bulan Ramadan saja boleh? Kayak kita kan biasanya gitu. Baca Qurannya waktu di bulan Ramadan saja. Kalau tidak, ya waktu sholat itu baca surah. Di lain itu kadang kita tak sempat. Orang sibuk kerja, iya kan Pak? Ngaku pula itu. Maka kalau sudah dibolehkan minta maaf, mau dilakukan di sebelum Ramadan, waktu Idul Fitri, tidak apa-apa. Kemudian ada hadis, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhara. Barang siapa mau puasa di bulan Ramadan karena niatnya iman kepada Allah, wahtisaban dan mencari ridha Allah, maka akan diampuni dosanya, dosa yang lalu, wa fi riwayatin dosa yang akan datang. Dosa yang akan datang diampuni, dosa yang lalu juga diampuni. Allah janjikan ampunan bagi orang yang mau puasa. Kalau kita sudah dijanjikan seperti itu, ya harus kita jemput. Pengumuman bagi jamaah yang mau ngaji di malam Ahad, malam Senin keempat akan mendapatkan bingkisan. Ini dari BKM Masjid Babu Salam misalnya. Akan mendapat reward misalnya. Ya, ini sudah dijanjikan oleh BKM. Tapi kalau nggak datang ke sini, nggak kita jemput, dapat nggak tuh? Nggak dapat. Berarti janji itu pun harus kita jemput. Ampunan dijanjikan Allah bagi orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Tapi kalau nggak kita jemput, ya nggak bakal diampuni. Nggak mau puasa, nggak mau berusaha bagaimana supaya diampuni Allah. Kita tahu dosa itu ada dua. Ada berapa, Bu?
dosa kita kepada Allah. Kedua, dosa kita kepada manusia. Kalau dosa kita kepada Allah itu mudah, ya, mabniun al musahah, itu mudah. Tapi kalau dosa kepada manusia itu harus kita jumpai orangnya, minta ikhlasnya sampai ia maafkan kita. Kita bilang kesalahan kita apa, baru nanti orangnya itu ikhlas enggak. Tapi kalau dosa kita sama Allah, asal kita taubat dengan taubatan nasuha, kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian menghindari tempat dan perbuatan maksiat itu, maka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dosa dengan orang lain? Kita pernah menzalimi orang lain. Kita mintanya sama Allah, ya Allah, orang yang pernah kutumbuk ternyata dia kalau nampak saya buang muka, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Kalau kita belum minta ikhlas dia, gak diampuni. Harus bilang, maafkan saya dulu pernah numbuk mukamu sampai bengkak kan. Oh ya nggak apa-apa, tapi harus kutumbuk juga lah kau. Enak aja minta maaf aja ya kan. Ya udah tumbuklah, sudah ditumbuk, udah ikhlas. Nah, ikhlas. Kau kan numbuk aku, kutumbuk lagi lah ya. Nggak siap-siap jadinya. Kalau sudah diikhlaskan, baru selesai urusan. Tapi kalau belum diikhlaskan, urusannya nanti di akhirat. Jadi kalau dosa kepada manusia itu harus diusahakan, dijemput, minta maaf. Maka walaupun Allah sudah janjikan akan diampuni dosa-dosa, tapi kalau kita tak mau menjemput ampunan itu, tidak juga mendapat ampunan. Dan kita tahu dosa kita ada dua, dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Tidak mungkin kita tak punya dosa kepada manusia. Makanya itu adalah minta maaf, ada memaafkan sebelum Ramadan. Loh, kenapa sebelum Ramadan? Bukankah ketika kita salah langsung? Ya, tapi ancaman khusus ada di bulan Ramadan. Hadisnya ada 4 golongan yang tidak akan mendapat ampunan dari Allah meskipun melewati malam Lailatul Qadar. 4 golongan itu, yang pertama adalah mudminul khamr, pecandu narkoba, gelek itu malam. Siap sholat tarawih nyekek botol, gelek wae ha. Padahal siangnya puasa. Nanti buka sahur tarawih, tadarus pulang dari situ gelek meneh, mabuk meneh. Tiap hari ngono wae. Orang yang tidak bisa lepas dari khamr atau yang memabukkan, itu bisa yang cair, bisa yang padat, asalkan memabukkan namanya khamr. Maka tidak mendapat ampunan dari Allah. 1, orang pecandu narkoba. Yang kedua, aqul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Pernah membuat orang tua sakit hati. Sampai masuk bulan Ramadan gak minta maaf, sampai lewat bulan Ramadan tak dapat ampunannya. Tak dapat ampunannya Allah. Makanya ada tradisi minta maaf kepada kedua orang tua sebelum Ramadan. Aqul walidain. Yang ketiga yang tak dapat ampunan, qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Orang yang memutus silaturahim, gak cakapan, gak mau lagi nyapa, awas. Walaupun masuk Ramadan dan Lailatul Qadar kita berada di situ, nggak bisa membuat kita diampuni Allah. Karena kita ada dosa, yaitu memutus silaturahim. Makanya kita diusahakan kalau sebelum Ramadan memaafkan dan minta maaf. Memaafkan. Datangi saudara yang pernah kita putus silaturahim. Datangi, minta maaf. Loh, Ustadz, dia yang salah masalahnya.
Kalau aku yang salah, ya aku datang. Orang dia yang salah, enak kali. Dia yang lebih muda, dia pun yang salah. Kok aku pula yang memulai harus datang ke rumahnya? Ingat, kita bukan merendahkan diri di hadapan orang yang pernah buat salah sama kita, tapi kita mencari ridho Allah, mencari ridho Rasulullah. Nabi Muhammad ajarannya cemana? Bukan mendatangi orang yang sudah baik. Orang yang sudah baik sama kita, kita sambung silaturahim, itu sudah biasa. Orang sudah menyapa sama kita, kita sapa balik, itu sudah biasa. Tapi ajaran Nabi Muhammad sangat mulia, lebih daripada itu. Bagaimana ajaran Nabi Muhammad? Silman koto'aka, sambung orang yang sudah memutusmu. Orang yang sudah jelas memutusmu, memusuhimu, datangi. Itulah ajaran Rasulullah. Kalau kita mau diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, ya ikuti Nabi Muhammad. Kalau cuma kita mendatangi orang yang sudah baik sama kita, itu sudah biasa. Silaturahim itu khusus datangi orang yang tidak mau cakap sama kita. Khusus datangi orang yang sudah memutus silaturahim sama kita. Datangi. Itu baru namanya silaturahim. Ingat, qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim enggak dapat ampunan di bulan suci Ramadan. Yang terakhir, al-musyahin. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, apa itu al-musyahin? Al-musarim, orang yang tak mau cakapan sama muslim atau kepada orang lain lebih dari 3 hari. Itu al-musyahin. Tapi ada yang bilang al-musyahin itu pendengki, punya rasa benci dalam hatinya. Kok ini nggak dilepaskan rasa benci, rasa dendam sebelum masuk Ramadan? Meskipun kita di bulan suci Ramadan, meskipun masuk Lailatul Qadar, maka tak bisa membuat kita diampuni Allah. Na'udzubillah min. Sehingga dengan acara punggahan kita salam-salaman, saling memaafkan, rasa benci, memutus silaturahim itu menjadi hilang. Benci kita kepada orang yang sudah pernah berbuat dolim kepada kita, salaman saling senyum, itu hilang. Tapi kalau salaman jangan pula merengut. Salaman tangannya tapi mukanya jijik kali aku nih. Salaman ya saling senyum, minta maaf ya, minta maaf. Ini bukti kalau hati kita sudah lapang, sudah rela. Artinya tidak ada lagi rasa benci dalam hati. Rontok semua dosa dengan salaman. Dan ini tidak ada tradisi kayak gini di dalam sana, di Timur Tengah, di Arab sana nggak ada tradisi kayak gini. Punggahan lah, maaf-maafan, nggak ada. Maka Indonesia ini luar biasa. Makanya ini harus dilestarikan tradisi yang seperti ini. Kok ada punggahan itu nggak ada dasarnya? Ini tradisi yang mulia. Di situ makan bareng, kebersamaannya dapat. Di situ ada saling memaafkan. Masya Allah, ini luar biasa. Tapi pesan saya, kalaupun salam-salaman saling memaafkan, harus diingat. Yang tidak mahram harus dihindari. Nanti laki perempuan tetangga nggak mahram salam-salaman bersentuhan. Datang aku ya milih, sing ayu tak salami, sing elek gak mau. Maaf ya. Engko sing ayu aku gelem. Engko sing elek wis tuwek, maaf nek Omikron. Corona nek kena virus engko aku. Sing ayu wae iki gak apa-apa iki. Nggak boleh. Kalau tidak mahram tidak boleh bersentuhan salamannya. Ini ya, maaf lahir batin. Ini tadi ada yang nanya, Ustadz, apakah salaman itu boleh katanya? Salaman siap sholat itu boleh. Apakah memang salaman itu boleh atau bisa jadi haram? Saya bilang salaman bisa jadi haram. Orangnya melongo, kok iso salaman haram?
caranya. Kalau salamannya sama orang yang lain tidak mahram, ya bisa haram. Jadi cemana salamannya? Ya bisa tangannya yang perempuan mungkin dibungkus pakai bungkus tangan bisa, atau begini kalau nggak pengen bersentuhan aman. Tapi kalau di luar itu salaman laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu bagus sekali menggugurkan dosa. Di waktu siap sholat boleh Ustaz, seperti yang sudah ada salaman siap sholat berkeliling, boleh. Sebelum siap sholat, assalamualaikum. Kalau di Jawa langsung ada yang assalamualaikum, salaman. Filosofinya kan kita sholat itu minta ampun kepada Allah. Salaman ini minta maaf kepada ada vertikal, ada horizontal. Minta maaf kepada Allah sholat. Minta maaf kepada sesama salaman, begitunya. Jadi mana yang salah? Jadi boleh Ustaz, sebelum sholat salaman dulu, silahkan. Siap sholat salaman yang nggak boleh waktu sholat salaman Allahu Akbar. Ini nggak boleh. Ya, kalau sholat jangan salah. Lucu nanti. Yang kawannya yang samping kaget, Allahu Akbar. Apa nyawa ini? Waktu sholat salaman nggak boleh. Yang boleh itu sebelum sholat, siap sholat. Di sini siap sholat atau waktu sholat? Berarti boleh siap sholat salaman. Maaf-maafan begitu juga. Mau Ramadan boleh. Di dalam bulan Ramadan pun salaman boleh, minta maaf. Tapi karena hadis tadi, barang siapa kok masuk bulan Ramadan dia belum diridhoi orang tuanya, ya masih punya salah sama orang tuanya, sehingga orang tuanya gondok, punya benci sama dia, itu namanya akul walidain. Ya, kecuali orang tuanya yang salah, nyuruh maksiat tapi nggak diikuti anaknya, orang tuanya pula yang marah-marah. Lah ini, kau kalau mau ikut aku, kau harus curikan aku barang ini ya, misalnya. Nggak maulah aku, gila apa suruh nyuri barang orang. Orang tuanya marah, maka itu tidak masalah. Tapi kalau di luar itu, di luar maksiat, kita wajib membahagiakan menuruti orang tua. Siapa yang tak punya salah sama orang tua? Berarti minta maaf sama kedua orang tua sebelum Ramadan, baik atau baik? Boleh? Boleh. Minta maaf kepada tetangga sebelum Ramadan, baik apa baik? Boleh enggak? Berarti tidak ada yang salah dengan tradisi kita. Lalu makan-makan itu Ustaz, punggahan itu apa itu? Di sini kalau punggahan cuman makan bersama, kebersamaan. Ya. Itu memperkuat ukhuwah Islamiyah. Orang masih mau bersatu, berkumpul, Masya Allah, kekuatan Allah di dalam situ. Tapi kalau bercerai-berai, berpisah, bermusuh-musuhan, hancur umat Islam ini. Umat Islam di Indonesia ini sulit dipecah belah. Kenapa? Karena masih banyak perkumpulan-perkumpulan. Ada arisan. Arisan saja sudah banyak sekali macamnya. Arisan keluarga ada. Nanti arisan tempat kerja ada, arisan jamaah masjid ada, arisan satu warga, satu RT ada. Banyak sekali arisannya. Itu kumpul-kumpul, mempererat silaturahim, mempererat ukhuwah Islamiyah. Jadi tidak ada yang salah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, minta maaf itu harus secepatnya. Ini yang paling penting. Sebenarnya tidak usah nunggu momen-momen seperti itu. Itu hukum aslinya minta maaf. Cuman kadang kita ini kan ada gengsi. Kalau enggak ada momen-momen seperti itu, gengsi.
Lah orang itu biasanya menggunakan kesempatan itu, wah ini mumpung. Jadi nggak apalah gengsi kali kalau mumpung itu. Nah ini mumpung salam-salaman keliling, udahlah sekalian minta maaf. Nanti kalau kita datang ke rumahnya khusus, itu malu kali aku, nampak kali. Kalau kayak gini kan sekalian gitu kan, nggak apalah nampak gengsinya. Biasanya orang begitu. Penting juga kadang momen seperti itu, maaf-maafan. Kalau kita nunggu orang datang ke rumah kita, ini apa kali orang punya salah tapi gak mau datang. Sampai kapan nunggu kayak gitu? Itu berat kayak gitu. Kenapa? Cemana pun ada rasa gengsi. Padahal gengsi itu memang dari iblis. Berarti orang yang gengsi minta maaf itu? Jamaah yang bilang, aku gak melu-melu. Memang kayak gitu. Tapi jangan salahkan orangnya juga. Kita pun harus membuka diri. Harus membuka maaf, pintu maaf selapang-lapangnya. Kalaupun ada orang yang minta maaf, jangan pula kita sok jual mahal. Nanti udah orang sudah ngemis-ngemis minta maaf, kita cuekin lagi. Ini malah makin gondok orangnya. Janganlah kayak gitu. Innallaha la yaghfiru man la yaghfir. Allah enggak akan ngampuni orang yang tak mau mengampuni. Kalau kita mau diampuni Allah, harus mudah memaafkan orang lain. Kadang ada orang didatangi minta maaf, enggak aku maafkan. Waduh, gawat kali orang ini. Minta maaf enggak dimaafkan. Kalau kayak gitu salah yang siapa yang salah? Yang nggak mau memaafkan itu tadi. Cuman kita yang minta maaf, tengok-tengok salahnya juga. Kenapa kok nggak mau maafkan? Nah, dia punya hutang itu banyaknya cuman minta maaf. Enak kali kan? Ya harus dibayar lah. Kalau kayak gitu urusannya ya bayar juga. Aku kan punya utang kau 2 juta ya kan, udah 2 tahun ku tunda nggak kau bayar kan, ya minta maaf lah ya. Ya pasti saja orangnya nggak mau memaafkan. Ya minta maaf ya dibayar. Karena kalau urusan hutang piutang, ada kezaliman di situ, itu urusannya harus sampai orangnya kayak mana ikhlasnya. Bukan cuma minta maaf toh. Aku sebenarnya mau ngaku lah, mau jujur sama kamu. Kenapa rupanya? Aku pernah nyuri duitmu, berapa? 500.000. Minta maaf lah ya. Ya orangnya kalau minta maaf tok ya kadang nggak mau. Ya aku maafkan sih, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kau bayar lah itu. Udahlah kita udah damai-damai aja. Kau bayar aja lah ya. Enggak, aku minta maaf aja. Enak kali. Setengah mati nyari uang 500.000 itu. Ya orang yang sudah minta maaf tadi harus bayar itu. Bukan cuman minta maaf. Karena itu ada hak di situ. Kalau enggak urusannya nanti di mana? Di akhirat. Nabi sudah mengancam dulu. Mangkanat lahum madlamatun. Barang siapa punya kezaliman di akhihi pada saudaranya, min irdi aw syai'un falyatahallalhu minhul yaum. Pernah merendahkan harga dirinya, pernah mencuri barangnya, maka minta halal pada hari ini juga di dunia. Selesaikan urusan itu di dunia. Jangan sampai menunggu, kata Nabi, qabla alla yakuna dinar wala dirham, sebelum tidak ada lagi uang dinar, uang dirham. Kalau sudah nggak ada lagi uang itu bermanfaat di akhirat nanti, kita bayar pakai apa? Pakai amal ibadah kita. Wala dirham. In kana lahu amal soleh ukhidha minhu. Kalau kita punya amal soleh tapi zalim kemana-mana, dosa kita menzalimi orang di mana-mana, maka amal ibadah kita habis untuk nempel itu tadi. Tapi kalau kita sudah habis amal ibadah kita kemana? Maka dosa orang yang kita zalimi itu ditimpakan kepada kita. Ini hadis sahih. Maka jangan tunggu kita sampai di hari kiamat. Selesaikan urusan ini sekarang juga di dunia. Maka tradisi minta maaf, memaafkan, maaf-maafan sebelum Ramadan itu baik.
sama suami istri baik. Dek, minta maaf ya dek ya. Kalau bisa tiap hari Pak. Besok mau tidur minta maaf. Dek, aku minta maaf 1 hari ini dek. Besoknya lagi. Dek, aku minta maaf lagi. Bang, kurasa beberapa hari ini abang minta maaf tuh. Aku takut loh bang. Kayak mau ninggal lah bang. Jangan-jangan bentar lagi. Malah dicurigai gitu. Kok minta maaf terus lah bang. Iki bahasanya buang apa? Buang tabiat kata orang sini. Kayak buang tabiat abang ini. Jangan-jangan nggak lama lagi ninggal ini. Ya udahlah, adik maafin ya bang ya. Kadang malah dicurigai begitu. Ya nggak masalah begitu ya. Minta maaf. Nabi itu banyak-banyak minta maaf sama istrinya. Nabi itu masya Allah sering minta maaf sama istrinya. Ya. Dan itu ajarannya Nabi. Umar bin Khattab pun begitu. Umar bin Khattab itu karena merasa salah sama istrinya, direpeti istrinya tuh diem. Meneng wae. Sampai suatu hari datang orang mau ngadukan istrinya. Maksudnya itu dia datang ke Umar bin Khattab waktu Umar bin Khattab jadi khalifah. Karena orang ini dilawan sama istrinya. Ini istri kok ngelawan terus, kulaporkanlah sama Umar bin Khattab. Rupanya mau lapor Umar bin Khattab pun direpeti istrinya. Sama lah ini kayak gitu. Gak jadi akulah. Ada apa kamu? Sebenarnya saya datang kemari mau ngelapor wahai khalifah. Ngelapor apa? Istriku ngelawan aja sama aku. Direpetinya aku tiap hari. Tapi ku tengok engkau pun direpeti juga sama istrimu. Sama lah kita. Cemana aku mau balas? Orang istriku itu yang menjaga rumahku. Dia yang mengurusi anak-anakku. Dia yang mengurusi pakaian-pakaianku. Dan tak ku bayar. Maka mungkin dia kecapean. Mungkin dia kesel. Dia sudah suntuk di rumah. Kita datang bawa masalah lagi. Enggak ada nanti kebaikannya kita lihat. Tengoklah orang-orang itu yang kasar-kasar sama istrinya itu, masya Allah. 3 kali itu kayak gitu. Di rumah sudah capek ngurusi anak, ngurusi rumah, nyuci baju, datang-datang kadang masih dimarahi sama lakinya. Wah, itu laki-laki yang kasar sekali, nggak bagus itu. Maka Umar bin Khattab pun diam. Kenapa? Karena istrinya itu sudah berjasa kali untuk kehidupannya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, intinya tradisi memaafkan dan minta maaf di waktu sebelum Ramadan, mau di Idul Fitri, mau di tengah bulan Ramadan pun tidak masalah dan itu baik. Kemudian apa yang harus kita persiapkan di bulan suci Ramadan? Ingat, ada beberapa dosa yang membuat orang kehilangan pahala puasa. Dan saya harap ini diingat-ingat sampai nanti masuk Ramadan, dipersiapkan betul, dijaga betul, jangan sampai dilakukan. Karena orang itu walaupun ngerti, karena tidak diingatkan, ya, itu bisa lupa. Kadang orang sudah tahu itu ada lampu merah, hijau, kuning, tapi nengok kesempatan nggak ada polisi, langsung terobos, ya kan? Kenapa begitu? Padahal sudah tahu itu kalau lampu merah berhenti, kalau lampu kuning hati-hati, kalau lampu hijau jalan. Kadang orang sudah lampu merah pun terobos saja. Kenapa? Nggak ada polisi. Nah, sama kayak kita ini, meskipun sudah tahu ilmunya, kadang masih dilanggar. Apalagi nggak diingatkan sama sekali. Yang pertama, keutamaan Ramadan kita harus tahu. Di surga itu ada pintu namanya pintu Ar-Royan. Di surga nanti ada pintu namanya pintu Ar-Royan. Tak bisa masuk pintu itu kecuali orang yang mau puasa di bulan suci Ramadan. Puasa nanti ya, insya Allah. Kalau tidak puasa, tidak bisa masuk lewat pintu itu. Setiap pintu khusus nanti ada
pintu ahli sedekah. Yang ahli sedekah lewat pintu sini. Yang ahli ilmu lewat pintu sini. Yang ahli tahajud lewat pintu sini. Nah, beda-beda. Orang yang ahli puasa lewat pintu namanya Ar-Royan. Semoga kita semua bisa lewat pintu itu. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Aminkan. Kalau lewat pintu itu berarti kita sudah jadi ahli surga. Lalu dosa apa yang harus kita hindari? Ada 5. Yang pertama yaitu bohong. Apa? Bohong. Barang siapa kok berbohong di bulan suci Ramadan, maka pahala puasanya akan terhapus. Sia-sia kita puasa 1 harian, lapar, haus, capek, tapi nggak dapat pahala puasa. Bohong ini, bohong apa? Semua bohong. Hati-hati, kadang kita lupa bohong ini kita lakukan tapi nggak sadar. Kemudian apa lagi? Ghibah. Ghibah itu apa? Zikruka akhaka bima yakrahuhu, menyebut saudara kita dengan sesuatu yang tidak disenanginya, tidak di hadapannya. Kawan kita tidak ada di hadapan kita, kita omongkan dengan sesuatu yang apabila dia mendengar, dia nggak suka, itu namanya ghibah. Jadi kalau kita ngomongin orang ini, pikir seumpama aku ngomong kayak gini, si kawan itu ada di hadapanku, dia pala enggak ya? Dia suka apa enggak ya? Kalau enggak suka, kira-kira enggak suka, berarti itu namanya apa? Ghibah. Itu rumusnya ghibah itu begitu. Tapi kalau kita ngomongkan orang lain dengan keistimewaannya, kebaikannya, ya kita pun tahu kalau misalkan dia datang, kita sebut kebaikannya, seneng nggak? Berarti tidak ghibah. Dosa yang kedua ghibah. Yang ketiga sumpah palsu, al-yamin al-kadzibah. Orang kalau sudah puasa jangan sumpah palsu. Sumpah palsu itu kayak misalkan contoh sore-sore orang jualan biasanya jualan apa, jajanan. Ini masih bagus ini baru datang ini kormanya ini. Rupanya sudah berbulan-bulan ditimbun. Sampai ada ulatnya. Janganlah bohong. Ini masih bagus nggak ini? Ya, masih bagus. Cobalah, kalau ya aku kan puasa, nggak mungkin dicoba ya kan. Tapi dia bilang bagus. Ikannya ini masih bagus nggak ikannya? Oh, ikan ini fresh ini. Rupanya sudah seminggu di freezer. Dibilangnya dari laut baru tadi pagi. Bohong, menghapus pahala puasa. Makanya hati-hati, itu diusahakan betul, jangan sumpah palsu. Wallahi, demi Allah pula dibawa-bawa. Kemudian apalagi yang menghapus pahala puasa? Melihat dengan syahwat. Melihat dengan syahwat itu cemana? Ya, kita melihat dengan melihat handphone ada gambar yang enggak betul kita lihat. Walaupun handphone yang kita lihat, gambar di handphone, tapi ketika melihat ada syahwat, ada nafsu kita bergejolak, itu sudah menghapuskan pahala puasa. Oh, berarti pahala puasa ini mudah sekali terhapus ya. Makanya kita hati-hati, jangan pula kita puasa itu ngawur, cuman menjaga haus dan lapar saja. Puasa itu harus semua, kalau bisa seluruh badan dijaga dari maksiat. Mata dari melihat yang tidak halal dijaga. Telinga dari mendengarkan yang haram-haram dijaga. Loh, apa bisa telinga mendengarkan yang haram? Kita mendengarkan orang ngomongi orang lain itu haram. Aku kan cuma denger ke wae, aku gak melu-melu ngomong ke kok, cuma dengeri padha wae. Meskipun cuma dengeri saja. Ya.
telinga dari mendengarkan yang haram, mata dari melihat yang haram, tangan dari berbuat yang haram, kaki berjalan menuju maksiat. Semua badan ada potensi berbuat maksiat, dijaga. Itu baru jasad yang dohir, belum lagi yang batin. Hati kita ini penuh dengan potensi maksiat, seperti sombong, seperti pamer, seperti riya, ujub, membanggakan diri, suuzon. Itu semua menghapuskan pahala puasa. Maka kita harus banyak belajar ilmu tentang puasa agar puasa kita bisa mendapatkan derajat yang utama yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Demikian mungkin bisa disampaikan. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan, maka kita buka sesi tanya jawab. Silakan.